kondisinya kan kalau di kota kita tidak memiliki lahan pertanian yang luas ya. Dari situlah saya, ayo kita bareng-bareng bikin taman koleksi obat yang bisa bermanfaat gitu. Tujuan utamanya ya ingin punya taman koleksi obat untuk mengedukasi masyarakat, baik warga ataupun anak-anaknya gitu. Harapannya masyarakat jadi memiliki semangat untuk bercocok tanam dari rumah, baik itu tanaman obat, melestarikan lah istilahnya, melestarikan tanaman obat Indonesia. Semakin banyak teredukasi gitu masyarakat dengan informasi-informasi tanaman obat tradisional kita yang keanekaragaman hayatinya. Selamat datang di KWT Mina Tani Lestari. KWT kami berbeda dengan KWT lainnya karena kami mengembangkan tanaman obat keluarga. Mau tahu apa aja yang ada di dalam KWT Mina? Yuk kita saksikan. Ya, di sebelah kanan saya ada zona pemanfaatan tanaman obat keluarga. Di sini kami menamai dengan Taman Pintar. Di zona pemanfaatan tanaman obat ini sudah dilengkapi dengan barcode tanaman. Jadi kita bisa tahu tanaman obat apa dan juga manfaatnya. Halo ibu-ibu, apa kabar nih? Alhamdulillah, lagi asik aja nih berkebun. Gimana? Seru ya berkebun? Insya Allah senang. Pada zonasi pemanfaatan tanaman obat, kita memiliki kurang lebih 75 jenis tanaman obat dan masih akan terus bertambah. Seperti ini, kita punya namanya daun pecah beling. Ini khasiatnya untuk batu ginjal dan lainnya. Ini direbus aja, nanti diminum, dikonsumsi. Nah, selain itu kita juga punya tanaman kencur yang sudah banyak orang tahu bermanfaat untuk meredakan batuk. Nah, di sini kita juga punya tanaman kemuning. Kemuning ini dimanfaatkan untuk obatnya ini daunnya. Jadi daunnya nanti ditumbuk, khasiatnya untuk membantu mengobati bisul. Selain bisul, untuk gatal-gatal juga untuk kulit. Iya, ditumbuk atau enggak misalnya dioles seperti ini. Sudah terkenal dari nenek moyang zaman dulu ya, sudah dari zaman dulu. KWT Mina Lestari berdiri diawali dengan pandemi ya, pada saat pandemi COVID-19. Itu karena kita sering di rumah aja dan kondisinya kan kalau di kota ini ya kita tidak memiliki lahan pertanian yang luas ya. Sebelumnya di sini juga sudah ada penggiat lingkungan sebelumnya, tapi bapak-bapak gitu. Nah, dari situ kita tercetus nih, coba kita bikin bercocok tanam gitu ya. Tapi karena pas zaman COVID itu kan semua herbal dicari kan. Nah, dari situ kita kebingungan nih nyari herbal kemana gitu. Nah, saya bilang gimana kalau kita tuh punya koleksi tanaman obat gitu.
bukan berharap ada pandemi lagi, tapi dari pandemi ini kita tahu bahwa Indonesia tuh kaya loh ternyata gitu. Banyak bahan-bahan yang jadi imun booster ya. Dari situlah saya, ayo kita bareng-bareng bikin taman koleksi obat yang bisa bermanfaat gitu. Di sini juga kami menanam seledri dan juga budidaya ikan yang juga airnya kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk fotosintesis bakteria. Kita sekarang ada di zona pemanfaatan sayur dan tanaman obat. Halo ibu-ibu, apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Aduh, rajin-rajin ya. Insya Allah. Masih semangat ya berkebun? Semangat tentu. Dan di zona ini kami memiliki tanaman unggulan nih, namanya tanaman torbangun. Seperti ini, ciri-cirinya daunnya agak membulat dan bergerigi. Kalau dipegang seperti ada bulunya ya, sedikit sih memang. Dan kalau kita cium, dia memiliki aroma yang khas. Aromatik ya, memiliki aromatik. Saya mengembangkan tanaman ini karena belum ada yang mengembangkan di Tangerang dan saya ingin melestarikan kebudayaan ya, karena mengkonsumsi tanaman ini ternyata kita dari budaya Indonesia juga, yaitu dari Sumatera Utara. Cara menanam torbangun sangat mudah sekali. Yang pertama kita cari batang yang sudah tua, batang bawahnya seperti ini, lalu tancapkan langsung di tanah, seperti itu. Ini tanamannya gampang ya, dia hanya di stek dan langsung ditanam di tanah. Itu kita siram aja pertama-pertama, nanti dia tumbuh sendiri. Jadi siapapun bisa menanamnya dari rumah. Selain menanam torbangun, kami juga menanam serai wangi dan juga pegagan. Nah, untuk torbangun sendiri ada banyak kemiripan nih dengan tanaman jinten. Mau tahu perbedaannya? Yuk kita lihat. Nah, di sini ada pohon torbangun dan juga jinten. Secara kasat mata mirip nih, tapi saya akan kasih tahu perbedaannya. Nah, untuk jinten, tanaman ini daunnya agak melancip. Dan torbangun daunnya agak membulat. Ini torbangun, ini jinten. Nah, untuk teksturnya sendiri, torbangun ini memiliki seperti bulu tapi dia tipis daunnya, sementara jinten tebal daunnya. Dari aroma, dua-duanya memiliki aroma yang khas yang kuat, tapi lebih menyengat jinten. Secara kasat mata terlihat mirip, namun keduanya memiliki khasiat yang berbeda. Untuk torbangun berkhasiat melancarkan produksi ASI pada ibu menyusui dan juga meredakan haid. Dan untuk jinten itu untuk meredakan tenggorokan. Di kebun Mina, khususnya zona pemanfaatan tanaman obat ini dilengkapi dengan barcode tanaman. Jadi setiap tanaman memiliki data informasi yang terhubung ke website kami, di mana pengunjung dapat mendapatkan informasi melalui scan barcode tersebut. Di dalamnya informasinya mengenai nama tanaman, baik nama lokal ataupun nama umumnya, nama Latin, juga manfaat dan khasiat dari tanaman tersebut. Harapannya ketika kita ini sudah melek teknologi, orang-orang dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Karena kadangkala ada orang yang
tahu nama tanamannya tapi tidak tahu manfaatnya gitu. Ini katanya obat tapi nggak tahu obat apa gitu. Dan kadangkala juga kalau kita searching di pencarian gitu di internet, kadang-kadang seperti torbangun dan jinten dua tanaman yang berbeda gitu. Tapi di gambarnya salah gitu. Tujuan utamanya ya tadi ingin punya taman koleksi obat untuk mengedukasi masyarakat, baik warga ataupun anak-anaknya gitu. Ya, selamat bertemu kembali dengan kami dari KWT Mina Lestari. Hari ini kami akan panen yang untuk bikin minuman segar dan untuk mandi sauna. Untuk Bu Ati Pangga silakan untuk panen yang untuk sauna. Saya yang untuk minuman. Terima kasih. Ya, untuk buat minumannya kita mau panen pohon torbangun ini. Mau dibikin buat minuman pereda rasa nyeri. Atau mungkin ini pernah kami bikin buat puding. Sistem tanam di sini menggunakan sistem organik. Karena sistem organik ini aman ya untuk lingkungan, tidak meninggalkan residu, jadi tidak ada zat-zat kimia yang berbahaya yang tertinggal setelahnya gitu. Dan juga sistem pertanian organik ini juga kan baik untuk hasil yang kita konsumsi ya, kita makan dari sistem pertanian organik ini aman untuk dikonsumsi. Ya, untuk panen ini sudah cukup. Kita beralih ke panen jeruk. Sekarang kita akan panen jeruknya ya. Karena tadi kan sudah panen torbangun ini. Sekarang kita panen yang kedua, jeruk. Ini untuk bahan minumannya sudah selesai kita panen, nanti tinggal kita praktekkan. Nah, sekarang kita mau panen untuk ramuan sauna nih. Sekarang kita petik pandan dulu ya. Nah, pandan ini fungsinya untuk merelaksasi tubuh.
Nah, sekarang kita mau panen sareh wangi. Nah, sereh wangi ini fungsinya untuk menghilangkan pegal-pegal di tubuh, bisa untuk merelakan badan juga. Di sini kami memiliki herbal steam terapi, di mana sauna tradisional ya. Jadi bisa disebut sauna tradisional, mengadopsi kearifan lokal dari budaya Indonesia juga. Jadi orang-orang zaman dulu itu menggunakan daun-daun herbal untuk terapi uap gitu. Itu juga salah satu pengobatan tradisional juga ternyata gitu. Jadi membuat badan segar. Herbal steam terapi ini mengambil daun-daunnya ini dari tanaman obat yang ada di sini. Jadi beberapa daun ramuan ya namanya, nanti diambil dan nanti direbus. Nah, uapnya itu digunakan untuk herbal steam terapi. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Kita di sini mau belajar ya. Belajar sambil bermain. Anak-anak tahu nggak ini apa? Sayur. Sayur apa? Kangkung. Oh, kangkung. Mama suka masak ya? Mama suka masak. Nah, kalau ini tahu ya? Terong. Nah, tapi ini ada yang tahu nggak apa? Jadi di sini kita juga memberi edukasi yang bisa disebut juga P4S, yaitu Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Tapi kita mengkhususkan untuk anak-anak yang kita ajar gitu tentang pertanian. Anak-anak ini kalau di tanaman ini tunas ya namanya. Jadi kita ingin sekali dari mulai dia tunas gitu, istilah tanamannya itu mereka sudah tahu mengenai pertanian gitu. Selain itu mereka juga biar tahu gitu bahwa apa yang mereka makan itu ternyata prosesnya panjang, sehingga mereka menghargai apa yang mereka makan. Maka dari itu anak-anak mengerti, oh ternyata sulit loh, istilahnya menanam sayur itu sulit. Jadi ketika mereka makan atau susah makan atau mau buang makanan, itu mereka inget gitu betapa sulitnya loh petani ini untuk menanam sayur saja butuh misalkan kangkung butuh 3 minggu gitu baru bisa aku makan gitu kan. Dari situ juga sih edukasi ini terus di istilahnya di KWT Mina ini akan terus mengedukasi.
Kami juga di sini punya bank sampah. Nah, bank sampah itu awal mulanya dari bapak-bapak penggiat tadi tuh yang memulai gitu kegiatan di sini, memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang jadi kembali gitu. Misalkan ada besi-besi bekas dimanfaatkan kembali menjadi meja gitu kan. Nah, akhirnya warga jadi istilahnya kalau ada barang bekas jadi ngerti kemana nih gitu. Nah, dari situlah kita bikin bank sampah aja. Nah, kemarin kita punya program kerja setiap bulan genap kita ada tukar sampah dengan bibit gitu. Kalau yang sebelumnya sudah itu bibit cabai gitu. Nah, itu juga kita kolaborasi KWT dengan bank sampah supaya masyarakat juga peduli lingkungan. Kayak misalkan ada yang tukar dengan jelantah. Kadang-kadang orang tuh bingung kemana buang jelantah. Sementara kan kalau dibuang ke solokan tuh berbahaya gitu kan. Limbah jelantah itu berbahaya. Dibuang ke saluran bisa jadi kerak gitu. Akhirnya ditukar ke sini dapat bibit. Nah, harapannya setelah mendapat bibit tersebut bisa membangkitkan minat bagi warga untuk bercocok tanam gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bu Erna. Ini langganan kita ini. Langganan yang selalu ngasih minyak jelantah sama ini botol-botol. Wah, senangnya dapat bibit cabai. Ditanam ya, Bu Erna. Terima kasih ya, Masya Allah. Kemudahannya sih banyak sekali ya. Contohnya yang paling penting tuh kan minyak goreng. Minyak goreng kan minyak jelantah tuh kan banyak tuh biasanya kalau habis masak. Kadang-kadang bingung juga buangnya kemana. Kalau mau ke got takutnya mampet gotnya karena kan banyak lemak-lemak gitu kan. Belum lagi mengganggu buat sendiri juga, belum lagi buat mikirkan warga juga kan gitu. Sekarang setelah tahu di Minapak ada bank sampah, ya udah kayak botol-botol bekas ternyata bermanfaat juga. Saya lihat di sini kan bisa buat pot, bisa buat pajangan. Banyak gitu manfaatnya setelah saya perhatikan, saya lihat ya di sini tuh. Harapannya adanya KWT Minatani Lestari ini masyarakat jadi memiliki semangat untuk bertani, bercocok tanam dari rumah, baik itu tanaman obat, melestarikan lah istilahnya, melestarikan tanaman obat Indonesia, juga semakin banyak teredukasi gitu masyarakat dengan informasi-informasi tanaman obat tradisional kita yang kaya banget kan Indonesia ini gitu dengan keanekaragaman hayatinya.